Si Struijk kan diganti sama Hoki. Betul. Dan peran dari Struijk kan sebenarnya dia sebagai penyerang lubang dia kan, kayak second striker sebenarnya. Kalau dia main false nine kayak False itu. nine false nine sih sebenarnya. Meskipun memang kalau kita ngomong kemarin untuk formasi awal kan Egy sama dia, itu Betul. kan sama-sama second striker semua Iya, sebenarnya. saya Cuma striker. memang dia si Struijk itu agak ke depan lah, jadi kayak semacam target man. Tapi memang kalau ngomong target man, Struijk kurang iya. bagus lah. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bintang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Happy karena kita berhasil mengalahkan Vietcong. Berarti kita akan membahas Indonesia di Piala Asia kali ini di Qatar bersama Cak Niko, Bang Sot, Dan Mas Ulin. iya, Indonesia. Dung. ya, supporter badminton. Kita pasti semuanya nonton kemarin ya. Gimana nih, Bang Asad juga Mas Ulin? Siapa dulu ya? Bang Asad dulu, kayaknya udah menyimpan banyak kalimat. Saya mah sudah lupa. Ya, kalau kita melihat pertandingan kemarin Indonesia lawan Vietnam, kita bisa ngomong bahwa Indonesia sekarang ini menjadi kekuatan yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Ini Jumawa dulu nggak nih? Tidak apa-apa. Realita itu ya. Di Asia Tenggara maksudnya. Kalau di Asia Kalau di Asia belum waktunya. belum. Kalau kita ngomong di Asia Tenggara, mungkin kalau memang dengan komposisi pemain yang seperti kemarin, ada jadi Ahmad, ada Sandy Walsh, kemudian di tengah ada Ivar Jenner, ada Hapner, ada Marcelino. Saya rasa kalau di tingkat Asia Tenggara aja kita berani lah melawan Vietnam, melawan Thailand, apalagi Malaysia. Apa itu AFF? Jadi di pertandingan kemarin itu sangat kelihatan sekali ya kualitas pemain-pemain naturalisasi ya, apa namanya? keturunan. Diaspora ya. Blood diaspora. Ya. Jadi kualitas dari pemain-pemain diaspora kita itu memang di atas rata-rata. Apalagi lini tengahnya, Cak. Ini yang bertahun-tahun yang memang belum didapatkan dari pemain-pemain lokal kita ya. Dalam arti kita bukan menyampingkan pemain-pemain lokal. Ya, tidak. Tapi kualitas seperti Ivar Jenner, kualitas seperti Hapner itu belum ada. Betul. Untuk pemain-pemain lokal Indonesia. Jadi dengan adanya pemain-pemain diaspora ini sangat membantu sekali timnas Indonesia. Sangat merubah itu ya, maksudnya merubah pandangan orang yang ketika kita butuh tengah yang benar-benar solid, kuat, bertahan, menyerang. Ketika akhirnya STY meminta ini ke Erick Thohir, ke ET, akhirnya didilkan dan alhamdulillah ini mereka menjawab, mau kan itu. Dan menjawab semua cibiran. Iya benar. Itu ya, Bang. Betul. Jadi kuat di pertahanan. Kemudian juga kualitas serangannya juga bagus. Gitu loh. Kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Jenner, Hapner. Kita tahu sendiri Jenner main di FC Utrecht kan. Hapner di Liga Inggris, di Wolves. Kan ini merupakan kita nggak bisa menyampingkan bahwa memang mereka memang punya kualitas. Kalau nggak punya kualitas nggak mungkin mereka bisa main di level Asia. Enggak, maksudnya di level klub di Eropa gitu lah, apalagi di Liga Inggris dan Liga Belanda yang bukan level 2-nya ya, tapi level kasta pertamanya. Di pertandingan kemarin itu sangat kental sekali, apalagi kalau kita ngomong di babak pertama. Strategi pressing dari Indonesia ke Vietnam itu sangat jalan sekali, dan ini mengakibatkan Vietnam itu tidak bisa mengembangkan permainan. Betul, Bang. Betul itu.
Jadi mereka sporadis saja, asal buang ke depan sehingga pemain bertahan Indonesia di babak pertama itu sebenarnya agak lumayan enteng kerjanya karena lini tengahnya itu memang lebih mereka lebih dulu ngepres sebelum serangan itu masuk ke pertahanan Indonesia. Sehingga saya rasa kalau di babak pertama Indonesia memang benar-benar unggul segalanya dibandingkan Vietnam. Kita tahu sendirilah Vietnam mainnya seperti itu, masih sama. Mereka kasar. Iya, kasar lah ya, bukan keras. Iya, kasar. Ya kita memang akuilah mereka memang juga punya kualitas. Iya. Tapi ketika berhadapan dengan pemain Indonesia yang juga punya kualitas, itu seolah-olah kualitas mereka itu di bawah gitu. Jadi malah kayak tukeran itu ya, Bang? Cara main Indonesia di Vietnam yang zaman-zaman dulu gitu. Kita dulu di bawahnya, sekarang kita berani unggul dikit lah. Ibaratnya 50-60 gitu loh. Cuma memang Vietnam sekarang punya kiper yang bagus. Kiper dari Ceko itu. Iya. Dan itu ternyata baru dinaturalisasi bulan Desember kemarin. Akhirnya butuh juga dia ya. Iya, berarti kan memang dipersiapkan untuk Piala Asia itu mereka. Sedangkannya sebenarnya 2019 dan cuma baru kayak sumpah kalau di Indonesia sumpah WNI itu baru Desember 2003 kemarin. Karena dia panik itu pemainnya yang inti kan cedera dan kipernya. Rata-rata kan Vietnam memang banyak yang cedera. Dan sebenarnya dia itu dapat panggilan dari Ceko. Senior. Iya. Anjir. Lebih milih Vietnam enggak ngerti saya. Dan namanya ditambahi Nguyen. Iya, Philip Nguyen. Wih, ini apa ini? Super Soccer. Wah, kalau gitu Anda rokok matikan. Enggak boleh ini. Ya, gantiin aja. Kan juga ya, tapi kita harus menghormati yang sudah promo ya. Terima kasih. Namanya enggak disebut Super Soccer. Kita ganti rokoknya, ini apa ini, Bang? Ya kan? Ini aja. Iya, enak. Di endorse terus gaya. Iya. Dah kembali maju ini. Besok itu dan yang utara, pabrik rokok yang utara. Wah, udah boleh, harus satu dong. Harus satu. Nanti kalau yang besar sana juga kita bisa pindah. Gitu. Tergantung dong ya kan. Kalau ini kita tambah ya, wow berarti gede kono ya kita pindah. Tapi kalau ini terima kasih Super Soccer ya. Jarum ya enak lah, manis. Jarum super. Bisa dibeli di warung-warung. Alfamart Indomart. Malah iklan. Gak apa, kali aja ngomong lebu mereka ya kan. Oke, Mas Kirin, Bang Syed, kita balik lagi ke permainan lagi ya. Ketika kita melihat permainan Vietnam yang kalau kita bilang acak adul boleh ya. Karena ketika menghadapi, mungkin mereka mikirnya alah timnas Indonesia juga seperti itu aja lah gitu kan. Betul. Karena di media sosial, apalagi ya juga kita satu grup dengan beberapa orang-orang di lokal sini, kabupaten sini, banyak yang memandang sebelah mata. Iya. Bener kan? Betul. Dan yang saya agak gemes itu ini menang beruntung. Waduh. Iya. Ini gimana menurut kalian berdua ini? Kok bisa menang beruntung loh? Yang gini loh, bukan menang beruntung. Ya memang menang. Meskipun telat penalti ya. Iya. Tapi kalau kita ngomong di statistik kan memang kita menguasai. Betul. Dan kalau kita lihat di dalam permainan di babak pertama terutama jelas-jelas kok Vietnam nggak bisa mengembangkan permainan. Iya. Dan tapi di babak kedua di awal-awal utamanya memang Vietnam kemudian tiba-tiba menggebrak. Betul. Nggak ngerti juga mungkin Indonesia sudah mulai nggak dapat motivasi. Iya, benar. Tapi kan tetap lini pertahanan Indonesia sekarang lebih solid saya rasa. Betul, dan permainan Hernando semalam juga lumayan bagus gitu. Ada beberapa pemain emang tadi malam yang bermain Luar biasa. Hampir semua rata-rata sih. Ya hampir lah, cuma Egi yang underperform. kalau saya pribadi sih lebih suka kayak Yakob ya tadi. Wah itu gila sih, bloknya Yakob terakhir tuh. itu apa ya? Ibaratnya tenaganya ini kayak Kante kalau di luar, nggak ada habisnya. Iya. Sampai 90 menit sampai kakinya kram itu loh. Pas nekel terakhir peluang terakhir terakhir itu karena nekel. Tapi itu kesalahan loh itu dia. Iya. Dia salah passing. Gitu. Tanggung jawab tapi Bang. Bener. Tanggung jawab. Tapi kan pelanggaran jadi. Iya. Dan itu dan bebasnya ngeri loh, Cak. Menit terakhir. Untung Hernando dan akhirnya Hernando kakinya kena itu kan. Iya. Kena tiang. Ada beberapa pemain yang menurut saya pribadi atau mungkin buat Bang Syed juga Mas Kulin
ketika pergantian Egy kan masuk si Witan, betul ya? Iya. Terus Adam Alis, Hoki. Itu kayak sedikit merubah ya bang. Kayaknya langsung agak-agak turun pemain-pemain, bener kan? Kan apalagi si Strik kan diganti sama Hoki. Betul. Dan peran dari Strik kan sebenarnya dia sebagai penyerang lubang dia kan, kayak second striker sebenarnya. Kalau dia main false nine kayak seperti itu. False nine sih sebenarnya. Meskipun memang kalau kita ngomong kemarin untuk formasi awal kan Egy sama dia, itu kan sama-sama second striker semua sebenarnya. Cuma memang dia si Struk itu agak ke depan lah, jadi kayak semacam target man. Tapi memang kalau ngomong target man, Struwits kurang bagus lah. Badannya maksudnya. Karena dia emang aslinya sayap kan? Iya. Dia kan modelnya kan emang slow motion gitu loh. Kayak slow motion macam gini loh, Cak. Posturnya kan nggak kayak seperti Dimas, nggak kayak yang ibaratnya tinggi, kita punya kayak di Irak itu Aiman Hussein gitu loh. Kalau kita kan badannya kecil, tapi dia punya cari ruang yang bagus dan punya speed dan cari ruangnya juga kan bagus kan emang. Jadi dia itu yang dimanfaatkan di depan. Ya sayang dia waktu peluang itu bang ya ditepis sama si egois sedikit. Pas terakhir itu loh dia dapat peluang sebelum diganti. Yang di tapi sama kiper itu loh, itu juga lumayan bagus sebelum menit pertama itu. Tak pikir di placing tapi asal ditendang itu juga harusnya bisa dipasing dulu sebenarnya karena dia kan posisinya juga nggak begitu enak buat nendang karena dia dipres terlalu kanan. Dipres back juga dia misal di ruangnya yang kanan kan bisa itu. Ruangnya kan udah ketutup sih. Iya. Itu sebenarnya ada Egy juga yang udah siap. Juga diminta itu dari samping itu. Kenapa nggak di cutback gitu? Tapi sih itu belum ada semenit itu. Iya. Dan kejutan lah. Bener. Dan ini Cak, konsep build up Indonesia ini keren loh. Terlalu berani sebenarnya. Ini terutama yang ini. Anda mungkin bisa ngelihat lagi cuplikannya nanti, highlightnya. Yang proses build up mulai dari bawah sampai ke depan dan yang jadi peluang Struik peluang tapi agak melebar. Oke. Nanti siapa dilihat. Itu proses build up-nya dari bawah, Cak. Dari bawah, dari kiper, kemudian ke back, ke back lagi, ke kiper lagi, terus ke back lagi, back ke si Jerner. Jerner lihat ada pemain kemudian dioperkan. Jadi proses build-nya benar-benar jalan gitu. Itu kan narik pemain Vietnam kan? Iya. Benar. Karena pemain Vietnam kan langsung ngepres di depan ngepres atas. Itu dan paniknya kayak kurang ya bang semalam. Maksudnya nggak panik. Iya nggak panik. Kan? Dan pressing ini menyebabkan terbukanya gelandang mereka sehingga Jenner itu ketika ada pressing di atas, Jenner itu nggak ada yang ngepres. Begitu dioperin sama si Jody Amat, itu langsung dia hadap ke depan, langsung lihat pemainnya di mana teman-temannya, langsung dioperkan aja. Gitu loh. Tinggal pindah arah. Iya. Mau saya putar gitu, kiri atau kanan. Dan Hubner pun sama seperti itu. Double pivot kan. Iya, sebelum dijadikan back ya, babak kedua itu. Karena emang udah unggul kan mau nggak mau gitu. Dan tambahan 10 menit. Gila, deg-degan enggak sih? Iya, enggak. Ini kalau enggak deg-degan. Ini loh. Jadi deg-degannya dekat. Iya. Kalau 10 menit itu karena kita aturannya aturannya FIFA karena aku herannya itu sama komentator. Iya, yang TV itu kan. Oh, saya jujur deh, Mas Len. Saya lebih suka ini nonton yang komentar Inggris sih. Luar ya? Iya, kayak lebih gimana gitu. Gini loh. Sorry ya, Mas Teh. Kita enggak merendahkan profesi apapun itu. Cuma kan gini, saya lihatnya kan dia bilang gini. Kayak misalnya ada pemain yang cedera katakanlah. Kayak Sandy Walsh kan cedera itu pas waktu Cornell. Dia bilangnya gini, Sandy Walsh berikan istirahat yang lebih lama. Loh, lebih lama nanti kan diakumulasikan lagi waktunya. Otomatis kita semakin lama-lama mengulurkan waktu. Nanti kumulatifnya ditambah waktu. Enggak kayak yang di Liga 1 otomatis yang katakanlah menit bersihnya 36 menit. Disuruh glunding lebih lama. Maksudnya disuruh cedera lebih lama gitu loh, Cak. Kan enggak bisa. Rebahan. Karena nanti kan hitungannya nanti makanya dikatakan 10 menit. Itu katakanlah misal pun 10 menit nanti dia ditambahin waktu itu lagi cedera lagi misal katakanlah ada yang kram atau apa. Nanti 10 menit itu dilebihkan lagi, Cak. Iya, kemarin 12. Masalahnya gini, Bang.
komentator Inggris pun tertawa loh. Lihat pas 10 menit. Iya. What the kan kayak ngucap tapi bahasa slang gitulah. Terus ini kok banget gitu. Gitu sampai ketawa-ketawa. Tapi memang sekarang gitu sih. Aturan FIFA gitu. Jadi ketika memang banyak terjadi pelanggaran, banyak berhenti waktunya di babak di waktu normal. Itu pasti ditambah 10 menit. Kan Piala Dunia kayak gitu udah. Oke. Terus gini, kalau saya rasa komentator kita kan memang gimana ya? Ya mereka kan mendukung Indonesia sih. Iya, betul. Ya, sama seperti kita. Iya, sama lah. Pikirannya juga sama, tapi mereka diucapkan. Iya. Kalau kita kan dibatin toh. Itu kalau kata-kata netizen tuh bilangnya ini kayak lagi orang lihat komentator berdoa sepanjang ilah Allahu Akbar astagfirullah. Alhamdulillah. Iya. Waduh. Itu kayak Halasut pindah ke RCTI. Iyalah kan. Halasut. Iyalah. Jadi kalau kita kembali ke permainan, jadi memang apa ya? Ya ini bisa membungkam lah kritik-kritik dari apalagi yang itu dan pengkritik-kritik. Iya. BT buntut, Bung Tompel. Bung Tompel. Ya paling enggak kan ini loh. Iya, kualitas sekarang seperti ini. Iya. Kita nggak ngomong Asia Tenggara lagi. Iya. Oke lah kita kalah di AFF. Tapi di Piala Asia kita menang sama Vietnam. Kenyataannya seperti itu sekarang, Cak. Iya kan? AFF kan belum seperti ini perusahaan permainan ya kan? Iya kan. Kalau Indonesia memang full team, saya rasa ya memang nggak bisa diremehkan sekarang di Asia Tenggara. Dan kan ini ke depan kan kita masih ada Piala Dunia, lawan Vietnam juga, lawan Irak juga nanti, lawan Filipina juga kan di kandang. Harapan kita kan formasi ini tetap bisa diberdayakan. Dan ada tambahan-tambahan lagi kan kayaknya. Dan striker yang seperti kita mohon itu kita mintakan. Itu striker ya? Iya. Ternyata kayak di ACC. Iya. Sama Tom Haye. Terus nanti ada Martin Pas juga kiper. Ayo Jait sudah si Venezia. Cuma WNI kita tinggal nunggu striker. Iya Ratnar itu tuh nanti. Benar. Ini gini, ada kabar baik juga. Ini ya belum hitung juga poinnya. Cuma ada kabar berita sih masih simpang siur sih, Cak. Cuma tetap kan tambah nanti Indonesia tadi malam kan menang di lawan Vietnam itu. Bukan simpang siur, sudah ada. Dapatnya kan 25 poin apa Indonesia jadi 142. 142. Betul. Karena menang tadi kan. Dan gini, rencananya tadi kan saya juga baca akun di sepak bola di itu sih. Media sosial lah. Itu perkiraan line up pas Indonesia tanggal 24 Maret itu. 2004 itu kan. Lawan apa? Pokoknya prediksi line up pas Indonesia itu di 2024 Maret itu. Itu kan udah lengkap. Udah ada Martin Pas, udah ada Tom Haye. Pas jadi ya? Pas jadi nanti. Kiper itu. Terus Jait Kirigun juga udah mau main kan. Nanti kan lebih lengkap lagi komposisinya. Itu nanti pemainnya semua ini. Ya lo enggak apa-apa dan sesuai yang diposting kemarin Marcelino dan kawan-kawan kan. Tidak usah membedakan yang penting. Iya. Kita lihat passionnya sendiri. Yang penting Indonesia. Iya. Passionnya Justin Hubner sama Sandy Walsh ketika selesai main. Pas menang menghadap supporter. Bagaimana perasaan Anda ketika dua orang itu mencium logo sampai passionnya kan benar-benar emang waktu lagu kebangsaan mereka nyanyi kok. Jadi amat nyanyi, Sandy Walsh bisa nyanyi, Indonesia Raya kan itu juga itu cintanya enggak pernah nyanyi sih. Dia kan pelatih. Iya. Pokoknya Indonesia Raya. Apa-apa loh. Enggak, dia tuh enggak bisa Indonesia kok. Ya enggak apa-apa, dia kan bukan orang Indonesia juga. Sandy Walsh. Enggak bisa. Dia bisa Indonesia. Jadi benar kan belum ya? Bisa kan emang lagi iya gitu loh. Adaptasi dulu, Cak. STY bisa bahasa Indonesia itu iklan kopi. Itu bisa kan dia. Iya, betul. Tapi kualitas lokal enggak kalah kok, Bang. Enggak kalah. Gila Marcelino malam. Ya, Kopen juga Hernando kan juga. Iya, benar. Iya kan? Rido juga gantiin Ahmad juga tenang-tenang juga. Pratama juga bagus. Pratama Arhan. Di malam memang pertama. Iya. Kalau Asnami gini dan kalau di babak pertama emang secara keseluruhan dia bagus. Iya. Tapi di babak kedua
setelah dibombardir menit awal-awal kan Vietnam baru menemukan ritme permainan. Betul. Yang dari awal semula dia panik kena gegen pressingnya Indonesia. Babak kedua dia kan sampai 3 menit itu dapat 2 peluang karena ya itu tadi memanfaatkan ruang yang ada di Asnawi. Ketika dia overlap lini kanan pasti kosong. Dan dia nyerangnya pasti di situ terus kan. Otomatis nomor berapa itu 24 itu keren itu. Vietnam itu keren padahal badannya kan kecil aslinya. Tapi mainnya keren. Tapi yang kasar nomor 10. Iya, kasar nomor 10 kan yang kena situ terus. Loh, yang ini gol Witan 25 itu yang kena kartu merah. 25 itu. 25 ya? Yang nomor 10 itu yang namanya Pantatai. Iya. Strikernya kan nomor 10 sama 24. Siapa maskulin? Pantatai. Yang nomor Pantatai. Iya, itu namanya emang. Yang nomor 19 kan kaptennya itu yang bermain di Le Havre kan. Enggak tahu. Prancis League 2 itu. Betul si Vietnam. Yang Nguyen Van Hai yang gelandangnya yang sayap kiri tuh yang inti yang kaptennya nomor 19. Itu kan abroad itu. Satu-satunya pemain Vietnam yang abroad kan itu. Di luar Philip Nguyen ya. Philip Nguyen kan mainnya di Liga Vietnam. Iya, maksudnya gini loh Dan, dia kan punya darah Cesco itu loh. Oh, enggak sing Nguyen itu main Vietnam asli kan dia. Iya asli, cuma kan dia main di luar negeri. Iya, di kayak Marcelino. Iya, Marcelino. Kayak Pratama, iya betul. Ya, Islam kan saat ini belum memiliki klub. Iya, benar. Kalau Asnawi lah. Tapi bentar lagi dapat. Iya, kalau Arhan kan Suwon FC. Suwon. Iya, mata Suwon. Kok. Dari total keseluruhan permainan, beberapa pemain yang kita boleh nggak sih komen ya, kayak misalnya ketika peluang bola-bola mati kemarin kayaknya enggak kurang. Iya. Masih kenapa yang nembak enggak si Hapner apa kita tahu juga. Jerner gitu ya? Iya. Yang agak eman itu kemarin dalam bebasnya yang dari sebelah kanan itu. Ada Malis. Ini enggak nyerang ada Malis ya. Langsung ya. Iya. Kenapa enggak di apa namanya? Enggak tendangan bebas. Oper gitu loh, enggak langsung ke gawang gitu. Kan direct langsung. Iya, dan saya sayangkan lagi ya ini ketika kita mengganti Struit itu kan Hoki masuk, terus Adam Malis juga menggantikan siapa tuh Adam Malis? Adam Malis tuh gantiin si ini Egi ya betul. Egi. Itu kan sebenarnya gini. Ketika saya tahu STY itu sukanya ketika Vietnam memulai build up dari bawah itu putus dulu lah. Enggak, gini Dan, dia sukanya striker yang langsung ngejar bola. Iya, betul. Yang paling ngeyel ngejar bola. Karena ketika Struit itu kan dia paling nunggu. Kalau kita Hoki umurnya kan 19 tahun, otomatis tenaganya masih top dong. Dan dia pasti lari ke sana kemari. Itu yang saya unggulkan dari Hoki ketika kita pressing dari atas. Tapi sayangnya sekali dia terlalu pas dapat peluang itu kan sebenarnya enak itu. Enak banget. Tapi dia terlalu overconfident. Dia pengen ya ibaratnya gini, saya pengen buktikan saya orang muda pemain muda tapi bisa cetak gol gitu loh. Yang seharusnya 10 pemain kan kita bisa memanfaatkan itu kan. Iya. Dan sampai dia salah passing yang ketika dia dapat bola ada 2 orang di tengah itu. Kenapa dia kan salah passing. Terpassingnya kan terlalu dalam. Ya itu yang perlu dibelai sih itu. Cuma kalau saya lihat pengalaman. Iya, masih muda. Enggak apa-apa. Kayak kemarin itu yang dia berhasil sprint sendirian itu. Balik. Tinggal dicocor aja tapi lebih dulu kena main Vietnam. Iya itu. Yang itu kan malah baru masuk dari itu. Iya, baru masuk. Jadi ya pengalaman. Itu kalau mungkin di Mas Derajat bisa gol itu mungkin. Iya. Mungkin. Tidak cerita kan gitu. Emang butuh striker sih emang kita. Iya. Ya cuma ya itu tadi dan ketika pemain Indonesia dan bermain buruk pasti itu ya seperti itu. Komennya netizen itu kalau saya baca itu pasti sakit. Kalau saya jadi pemain timnas pasti ya gimana ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya oke, mungkin adalah suatu pertandingan pasti kita ada kesalahan, Cak. Enggak mungkin kita murni terus katanya ada Messi enggak bisa cetak penalti kan bisa kan. Di dalam pertandingan kan gitu loh, Cak. Cuma kan terlalu gimana ya? Kayak kemarin saya itu nemu yang saya bikin story di Instagram itu loh yang morning vape itu loh, yang pagi-pagi saya bikin story hari apa itu. Itu kan ada yang komen seperti ini. Loh ayolah Cah, ini kan seperti Jerman aja yang pelatihnya Joachim Löw itu lah. Joachim Löw kan. Itu kan lah ya kan butuh 8 tahun untuk juara kan. Ya. Karena dia kan tetap percaya proses. Kalau STY kan tetap kita pelan-pelan memperbaiki yang seperti saya ngomongkan di bisbol kemarin.
dari liganya aja kita nggak begitu baik. Betul. Iya kan? Kita lihat sendiri, nilai sendiri liga kita seperti apa. Kecuali kalau pemain abroad dia kan pasti belajarnya beda di sana. Ya kita nggak ngomong main jago. Akunmu itu loh di komen kurang ajar di YouTube nonton tak? Nek garti baban rasa komen. Hei ra seneng akunku ya kuwi niseh rasa mbok delok. Gendeng. Kapan itu? Ada, saya kan suka bacain komen. Ya. YouTube. Oh biasa, netizen. Enggak apa-apa. Timnas kan wajar. Ini kita pun seperti itu. Jadi ya biarin aja lah. Enggak apa-apa. Oh yang menikmati alhamdulillah, yang enggak mau ya wis terima kasih. Komen juga nambahin kan. Tambah banyak komen. Mantap. Gitu. Peluang terakhir, serangan balik ketika kipernya Vietnam ikut maju. Iya, itu sayang sekali. Iya, saya gini, Cak. Tadi malam istri saya itu tidur. Dia tahu kalau saya itu itulah Indonesia lah. Iya. Ya, nonton bola. Iya, nonton bola ngono lho. Iya, nonton bola itu. Dia apa lah gembar-gembor lho. Iki Indonesia gak perkara iku mau aku kan ngoten. Perasaan kamu kalau nonton bola semua gembar-gembor sih, Mas Ulin. Kecuali MU. Posisinya di kamar, Cak. Saya enggak nobar. Dan saya di kamar itu nontonnya gitu loh, Cak. Otomatis pas adu penalti. Itu saya kan kebangun. Saya adu penalti itu saya gembar terus penalti toh. Saya ditanya sama istri saya, "Kenapa?" Gol. Siapa simpel. Tapi saya bilang gimana? Anda ketika Asnawi mengambil bola, Anda enggak yakin kan? Agak-agak takut. 50-50 iya, lah. Betul, antara gol kalau enggak. Tapi kalau yang ngambil mungkin Marcelino, mungkin saya lebih ke 70-80. Saya tuh lebih senang kalau Ivar Jenner sebenarnya. Lebih nggak tahu kenapa ya, karena mungkin tapi kemarin itu videonya itu kan komentatornya kan ngomong Struik mau mengambil sendiri terus saya malah khawatir karena kan pada waktu di Solo kan nggak masuk itu yang terakhir yang lawan Taipei Taipei yang kita menang banyak kok dia lagi kan bilang ternyata malah si Asnawi. Kalau Asnawi sih saya yakin karena satu ya dia kan mungkin kan dia punya mental ya. Iya, mungkin kan gini juga kan seperti yang saya kemarin bilang di grup toh. Mungkin yang lain juga aja aku. Gitu. Aku tetap ketika ditunjuk Mas Sintayong pasti. Aja aku. Terus Asnawi kan gini, wis aku ae. Aku kapten ya. Wis aku ae. Kan skor masih 0-0 sudah. Terlalu riskan ketika penalti itu enggak gol. Pasti komennya sampai ratusan ribu. Gini dia, wis iki ora gol sing dihujat ben aku. Aku kaptennya aku tanggung jawab. Ada yang dihujat. Lah iya. Pasti kan kalau enggak gol kan komennya sampai ratusan ribu. Biasa. Asnawi Mangku Fuji. Iya. Iya emang sih kan. Enggak, saya buat story itu captionnya itu saya. Peluang terakhir. Iya. Itu peluang terakhir yang kipernya Vietnam maju itu loh. Iya. Itu sayang sekali. Iya emang. Kakinya udah berat. Enggak itu kalau misalnya kan kita di nonton Eropa siapa? Itu kan yang megang bola kan siapa sih yang terakhir? Ivar kan? Tas siapa sih? Hoki. Yang pegang terakhir sampai capek itu loh dia. Hoki capek kan dia lari. Lari kan dari tengah itu. Malah di sprint dia. Capek dia. Terus dioperkan siapa itu? Jatuh itu. Iya. Terus Witan dioperkan ke Rizky Ridho kan. Terus ditendang. Ya enggak apa-apa ya. Untungnya masih menang gitu loh. Iya, enggak kalau misalnya kalau squad ini saya nanti AFF udah enggak sabar nunggu squad ini loh. Tapi kalau AFF yang enggak main mereka deh. Oh kan bukan agenda FIFA ya. Iya. BT itu loh bolak-balik. Biarin aja. Siapa? Tapi kita belum pernah juara AFF, belum pernah ya? Belum pernah. Kita kalah 5 kali. Di Belanda. Ya siapa tahu nanti sekali-sekali ikutlah mereka semua tim ini kayak bisa. Kalau mereka ikut terus yang lain nggak akan mengikutkan main intinya mungkin. Iya. Percuma ya. Lah iya. Alah percuma gitu. Terus nanti kan mereka ada alasan kita nggak mengikutkan. Kita hanya yang Thailand B katanya. Kan gitu nanti alasannya kan gitu pasti. Wih. Ini baru main juga Malaysia kalah. Berapa? 1-0 Bas Bahrain. Wah saya pengennya imbang. Iya. 1-0. Ini barang kan punya 4 dan ini dan. Enggak dong. 3 kan dia kemarin habis kalah sama Korea ya. Kalah 2-0. Besok lawan Jordania ya. Iya. Rumpun malah kalah. Enggak apa-apa lah. Ya misal pun katakanlah ini bisa katakanlah kita. Oh ya peluang untuk maju ke 16 besar ini gimana nih?
Kalau 3 terbaik mungkin harapannya masih itu ya, Cak. Terbuka. Kita tetap harapannya di 3 terbaik karena ketika kita di runner up itu sangat sulit. Kita masih main itu selisih golnya. Kan main 1. Betul. Yang Jepang kan Ya plus 1. Enggak mungkin dong kita ngalahin Jepang kan. Iya. Kayaknya. Kita realistis saja, Cak. Jepang ini lawannya. Bukan Thailand. Kita kalau lawan Thailand pasti optimis. Saya pegang Indonesia. Tapi Indonesia lawan Irak Iya. kalah 2 gol digit, 2 Iya. digit. Jepang sama Irak juga kalah 2. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu. Iya Kita memang nggak bisa sih. ngomong Enggak statistik, matematika Cak. memang iya. Imbang sih. Ya mau insya Allah lah. Kalau saya mungkin ya tetap prediksinya kalah, cuma ya jangan banyak-banyak lah. Kita harapannya tetap di moga saja di poin 3 kita bisa lolos. Tapi misal katakanlah kok tidak lolos ya nggak apa-apa. Tapi gini, kalau kita melihat Jepang, kayak ini pertahanannya bisa lah kalau ditembus. Terutama Suyuki. Karena kipernya juga kayak kurang bagus. Iya. Kayak Sempat Onana. dia main di Liga Belgia itu. Iya. Sempat diincar Manchester United kata. Zaman siapa sih? Pelatih siapa? Siapa sih talent squadnya Sob? Jadi gini loh, Solskjaer. dia bukan kemarin dia. Ten Hag. Iya, cuma Ten Hag. Ya tapi kan mungkin bukan dari Ten Hag-nya ya kan. Kan Ten Hag. Ada Kita talent scouting kan scouting-nya, iya. memberikan nyodorkan ini loh pemain. Ini loh pemain. Pemain muda. Sebelum mengambil Bayindir, Hmm. itu MU mau ngambil Suzuki. Berarti bukan untuk promosi ya? Bukan sih kayak untuk backup. Kalau promosi mungkin ada juga bisa dan maksudnya kan kalau di Jepang kan juga MU kan pasti banyak. Oh gitu ya. Mungkin. Karena kan sekarang kan trendingnya kan seperti itu. Ketika ya mohon maaf saya tidak merendahkan Arhan ya. Saya pasti kalau Suwon FC itu beli Arhan itu ada juga motif tersendiri. Iya pasti. Ya katakanlah kita lihat sendiri kalau emang pindah ke kayak tim apalah ketika Marcelino pindah ke Dense itu kan followingnya kan auto naik. Betul. Oh endorse itu gitu ya? Iya kayak nilai followers. jualnya juga nanti kan ya harapannya kan tetap banyak ya, investasi di mana-mana kayak kan kita bisa. lah. Kita begitu menginterview pemain Liga 1 kan terus follower kita juga naik. Iya kan ya Subscriber ada kita. impact. Lah iya. Yang penting cuan sama cuan. Iya kan sama. Saling cuan. Kembarannya si Suzuki, Onana. Tadi blunder lagi. Iya. Lu katanya dia udah kemarin nggak mau ikut Piala Afrika. Bukan nggak mau, dia Takutnya itu keganti Bayindir. mungkin. Loh kan emang seperti itu dia statementnya. Lah, Bilangnya. kemarin aja dia waktu lawan Spurs itu kan harusnya udah berangkat ya. Dia nggak mau dulu. Nggak mau, dia tetap main di lawan Spurs. Habis itu terus berangkat, malah sampai sana telat. Kalah 3-0. Enggak lah, seri itu. Tuh. Seri tapi nggak main dia. Oh. Waktu main kalah. Kalah sama 3-1. Senegal, kan? Kalah 3-1. Tadi malam kan dia itu. Iya, semalam. Dia tuh Kamerun. Mana sih dia? Kamerun. Tadi lawannya mana? Senegal. Senegal. Oh, bebol Lawannya Mane. Mane. Iya, Jebol ada Mane. Mane. Dia kan setim sama Choupo-Moting. Kan ada SAR juga. Senegal kan emang top. Bagus lah Senegal. Iya, tadi ada yang komen kenapa Onana ketika di Inter OP, ketika pindah ke Madura United malah tambah bobrok. Ya, Sering blunder aja kata dia. ya lawannya Emang aja. menyalahkan. Mane? Iya. Enggak nyalahke. Netizen Enggak biasa. itu loh yang saya omongin netizennya. Emang enak main itu gitu. Memang lah. Iya. Oke, kita ke Indonesia lagi. Terakhir nih. Lawan Jepang. Iya. Terakhir. Peluang untuk lolos 16 besar, Bang. Ini agak-agak serius sedikit. Jadi ya. gini, kalau peluang untuk lolos ke 16 besar, saya rasa Indonesia punya peluang yang cukup besar. Apalagi sekarang dia di nomor 3. Kalau kita melihat di komposisi 3 terbaik, Indonesia kan nomor 1, Cak. Ya. Dengan poin 3. Betul. Yang lainnya poinnya 1-1 semua. Nah, kalau besok lawan Jepang, paling nggak kita bisa nahan seri, otomatis peluang untuk lolos ke 16 besar terbuka lebar. Gitu loh. Kalaupun kalah, jangan terlalu banyak. Itu paling nggak kita biar selisih golnya nggak terlalu jelek. Karena ini kan selisih golnya udah main 1 ini. Ini kayak salib sama Bahrain deh. Iya. Iya. Dia plus ya. Enggak lah. Tapi kan Bahrain statusnya ini Sama main 1 ya benar. Iya, main 1. Benar. Sama-sama main 1. Kan dia kemarin kalah 2-0. Ini menang 1-0 kan. ya sama dengan Indonesia kan. Bagus Indonesia dong. Indonesia selisih golnya kan 2-3. Dia cuma 1-2.
Hitungannya tetap Indonesia dulu. Masih satu. Ya itu tadi lah. Kalau maskulin gimana? Peluang sih tipis ya, Cak. Kita realita aja lawannya Jepang ini. Jepang dan Indo tadi udah bikin statement kita bakal all out lawan Indonesia. Harapannya kan gini, maksudnya peluang lolosnya gimana? Tipis dan kalau itu. Oh, lolosnya 16 besar sih. Besar. Kalau peringkat 3 terbaik ya Masnya. Iya. Runner up berat itu Mas. Enggak lah, kita nggak ke situ. Kita realistis. Ya, harapannya ya itu tadi lah. Kita lolos di peringkat 3 terbaik. Kemudian ketemu dengan Korsel kan. Coba kita rewind ke video yang kemarin kita bahas. Kita tuh menang lawan Vietnam, nahan imbang Irak, kalah sama Jepang. Iya. Kan udah, emang itu kan kalah sama Irak kita. Targetnya STJ. Menang sama Vietnam. Tinggal imbang nggak sih lawan Jepang? Berarti kan ini dibalik ini. Berarti lawan Jepang harus imbang. Harusnya bisa imbang. Jepang pun dapat 4 poin kan tetap lolos deh. Tetap nomor 2 dia. Cuma kan dia pengennya tuh nomor 1 pasti. Oke. Tapi nggak bisa susah juga karena sih udah 6 kan poinnya, apalagi lawan Vietnam nggak mungkin. Masuk kalah Irak lawan Vietnam. Nggak mungkin. Belum tahu juga. Harusnya kalah. This is Asia Cup. Yang kalah siapa? Vietnam. Oh iya, benar. Jangan sampai dia menang lah. Kalau mainnya kasar seperti itu tuh ya banyak kalah ya. Ya dijotos sih main Irak gede-gede ya, Cak. Iya, kipernya Irak itu segede apa? Kipernya Irak itu. Iya tahu. Iya, segede apa kan? Loh, Irak sama Vietnam kan udah pernah ketemu di Piala Dunia dan kalah dia di kandang loh 1-0. Iya. Bisa lah ini kalah ya. Apalagi ini di tempat netral dan mungkin pemainnya lebih komplit sekarang karena ini kan seluruh pemain yang ada di Eropa dipanggil kan. Irak. Dan Irak itu hampir 90% abroad. Iya, bersemua. Lah enggak ada Liga Irak kan jarang. Iya. Kiperan. 90% abroad. Main di luar semua. Kayak Palestina itu. Betul. Nah, main Liga Palestina dan main di bumi sobek. Tapi Liga Palestina itu ada tetap. Ada masih. Mainnya di mana? Loh, main Palestina main di Liga Israel ya. Mainnya di Yerusalem. Kalau Yerusalem kan nggak perang. Nggak mungkin dibom di situ karena ada kota Masjidil Aqsa. Tuh. Oke, selesai sudah semua, kita akan lihat skor aja lah, nggak apa-apa. Jepang melawan Indonesia. Maskulin. Berarti skor 3-1 untuk Jepang. Wah, dari Nippon dia. 0-0. Oke. Saya Mamat aja lah, main aman. Iya, emang dia tuh benar cari keberuntungan dia. 0-0. Per sekali. 0-1 sok. 0-1 kalau saya. Menang mana? Nippon. Oh, Nippon. Mas Bung Bon? Saya 1-1. 1-1. Mas Hasan? 2-1 untuk Indonesia. Siapa tahu. Kemarin dia bener loh, Cak. Iya. Sayang sekali nggak ada undiannya ya. Kemarin dia bener loh. Sekali nggak ada. Dia bener. Ada loh itu. Sayang sekali. Tidak ada undiannya Mas Hasan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Sudah ada prediksi. 3-1 Jepang menang, 0-0, 1-0 Jepang menang, 1-1 dan satu sendiri beda sendiri 2-1 nih. Indonesia menang. Sangat-sangat Amin. Saya aminin aja gitu. Iyalah. Yang penting kita jangan terlalu over proud gitu ya. Iya. Jangan sampai kayak meme. Bikin meme gini. Tolong, Asnawi nyegeli telepon. Tolong segera panggilkan timnas Jepang. Meme apa itu ada loh yang game gitu. Jangan terlalu confidence. Intinya tetap berjuang dengan keras timnas Indonesia. Sudah itu aja. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis video bisbol kali ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe langsung di komen, like, share, subscribe akun channel YouTube Panpel Nobar dan bunyikan loncengnya biar mendapat notifikasi kalau ada video terbaru. Nah, dan jangan ada kok ngetes saya. saya enggak ngantuk loh, Cak. Aman ini saya. Nah, aku kan ngantuk. Enggak aman. Cuma agak capek ini tadi. Jangan lupa juga follow media sosial kita, Bang, di Panpel Nobar. Di Instagram apa kamu lihat dari TikTok. Iya, cetai ngomong. Jangan lupa juga udut ini. Ya. Jarum super. Mantap. Terima kasih buat Super Soccer. Ini rasanya super. Dan kunjungi juga di websitenya di www.supersoccer.co.id. Betul? Oke, saya lupa tadi. Oke, Caniko pamit. Bangsat juga pamit. Mas Unen juga pamit. Kru juga pamit.
Salam fans layar kaca. Bye bye.